Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh soal dari bentuk aljabar atau pembagian bentuk aljabar ya. Kita akan membahas ya beberapa contoh soal dari pembagian bentuk aljabar. Oke, dimulai dari yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama misalkan aku punya contoh soal seperti ini ya. Em, misalkan 12x pangkat 3 tambah 4x kuadrat, kita akan mencoba misalkan mau membaginya dengan 2x kuadrat ya. Tunggu, sepertinya tempatnya terlalu kecil di sini, aku pindah ke agak bawahannya. Oke, 2x kuadrat ya. 12x pangkat 3 tambah 4x kuadrat. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita membagi yang bilangan yang paling depan ini dengan bilangan ini ya. 12 bagi 2, hasilnya adalah 6. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah, jika dibagi, pangkatnya itu dikurang ya. Jadi 3 kurang 2, yaitu berarti 1. Oke ya, X pangkat 1 atau tidak usah ditulis kalau jika pangkatnya 1 ya. Nah, lalu 6x kali 2x kuadrat ya. Kita kali 6x kali 2x kuadrat adalah 6 kali 2, 12. X kali X adalah X pangkat 3. Nah, lalu kita kurangkan 12x pangkat 3 kurangi 12x pangkat 3, hasilnya habis. Tinggal 4x kuadrat ya. 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Hasilnya adalah 4 ya bagi 2. Itu hasilnya adalah 2. X kuadrat bagi X kuadrat habis ya, hilang. Nah, jadinya 2 kali 2x kuadrat adalah 4x kuadrat. Oke, dikurang. Nah, angkanya bilangan yang sama jika dikurang hasilnya adalah 0 ya. Oke, jadi itu adalah hasil dari pembagian 12x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Oke, kita masuk ke yang lebih susah sedikit ya. Misalkan nih, 2x minus 5. Nah, lalu ada sebuah bilangan 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat minus 14x minus 40. Oke, nah sekarang sama caranya ya. 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x. 2 bagi 2, 1 ya. X pangkat 3 dibagi X, berarti pangkatnya ini kan pangkatnya 1 ya. 3 kurangin 1 berarti 2 ya. Berarti jawabannya adalah X pangkat 2. X pangkat 3 bagi X itu adalah X pangkat 2. Oke, X pangkat 2 kali 2X, hasilnya adalah 2X pangkat 3, lalu X kuadrat kali minus 5 ya. Hasilnya adalah minus 5X kuadrat. Ingat, yang dipakai adalah selalu yang paling depan untuk menentukan angka yang di atas ini ya. Lalu kemudian kita kali dengan dua angka ini ya. Nah, baru setelah itu kita kurang ya. 2x pangkat 3 kurangi 2x pangkat 3 habis. 7x kuadrat kurangin minus 5. Jadi kurang minus dengan minus hasilnya plus. Jadi hasilnya adalah 12x kuadrat. Lalu kita turunkan minus 14x ya. Nah, sekarang kita bagi lagi. 12x kuadrat dibagi dengan 2x ya. 12 bagi 2, 6 ya. Plus 6x kuadrat dibagi x adalah x ya. Karena x kuadrat ini pangkatnya 2, dikurangi x pangkatnya 1, hasilnya x. 6x kali 2x, 12x kuadrat. 6x kurangin 5, minus 30x. Kita kurangkan lagi. 12x kuadrat kurangin 12x kuadrat habis. Minus 14, minus 30 ya. Tambah 30. Hasilnya adalah 16x. Lalu kita turunkan minus 40 ya. Nah, 16x. Kita lihat lagi angka paling depannya 16x dibagi dengan 2x.
16 bagi 2, 8 ya. Tambah 8, X bagi X, habis ya. Nah, 8 kali 2X, 16X, 8 kali minus 5, minus 40 ya. Nah, ini angkanya sudah sama atas sama bawah ya. Jadi ketika dikurangkan pasti hasilnya 0. Oke. Nah, itu seperti itu ya cara mengerjakannya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Ya, misalkan ada contoh soal seperti ini ya, misalkan tentukan hasil bagi 4x plus 6 oleh 2x plus 8 ya. Nah, jadi kita bagi saja 4x plus 6 dibagi 2x plus 8 ya. Nah, untuk membagi seperti ini, kita sederhanakan dulu dengan memfaktorkan dua bentuk aljabar di atas dan di bawah ya. Jadi kita faktorkan dulu yang di atas. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 2 ya. Jadi aku bagi 2, 4 bagi 2, hasilnya adalah 2x tambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Oke. Nah, terus 2, buka kurung, 2 bagi 2. Ini juga sama-sama bisa dibagi 2 ya, makanya aku tulis 2 di sini. 2 bagi 2 adalah x. 8 bagi 2, 4 ya. Nah, jadi hasilnya adalah sama-sama dua-duanya bisa dibagi 2. Nah, jadi bisa aku coret ini dua-duanya. Jadi hasilnya adalah 2x tambah 3 per x plus 4. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut ya. Tidak bisa disederhanakan lebih lagi. Nah, misalkan ada soal lagi ya. Misalkan ada soal seperti ini ya. Bentuk aljabar x kuadrat minus 4x minus 60 jika dibagi suatu bentuk aljabar hasilnya adalah x minus 10. Nah, tentukan bentuk aljabar pembagi tersebut ya. Jadi, bentuk aljabar ini jika dibagi dengan suatu bentuk aljabar hasilnya adalah ini gitu. Nah, disuruh menentukan bentuk aljabar pembaginya ya. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, caranya kita bagi aja bentuk aljabar ini dengan bentuk aljabar ini ya. Jadi seperti ini. Jadi kita akan bagi x kuadrat minus 4x minus 60. Kita bagi dengan x minus 10 ya. Nanti kita akan mendapatkan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar tersebut adalah pembagi dari bentuk aljabar ini sehingga hasilnya ini. Gitu, sama aja ya dia. Bolak-balik gitu, sama aja. Nah, x kuadrat dibagi x adalah x ya. X kali x kuadrat. Nah, lalu x kuadrat dikurang ya sama x kuadrat. Sorry, ini juga dikali minus x kali minus 10 adalah minus 10x ya. Gini. Ini hapus sedikit ya. Oke. X kuadrat kurangin x kuadrat 0. Minus 4x minus 10x. Minus 4x plus 10x ya. 6x. Lalu kita turunkan minus 60. 6x bagi x adalah positif 6. Positif 6 kali minus 10 adalah minus 60, ini 6x. Nah, karena ini angkanya sudah sama, berarti kita kurang hasilnya pasti 0. Mungkin kalian bingung tadi maksud aku apa ya. Maksud aku tuh seperti ini. Maksudnya adalah yang ditanya tuh seperti ini. Jadi, dia menanyakan adalah x kuadrat minus 4x minus 60 dibagi berapa sih itu yang menjadi angkanya itu x minus 10 gitu. Nah, kita ditanyakan bilangan ini berapa gitu kan. Nah, dibagi bentuk aljabar berapa bisa biar hasilnya x minus 10. Ya, caranya sekarang kita bagi aja ini dengan x minus 10. Hasilnya akan kita dapat x plus 6 ini ya. Nah, jadi jawabannya adalah kan x plus 6. Jadi ketika kita bagi
X kuadrat minus 4X minus 60 dengan X plus 6, maka kita akan mendapat X minus 10 gitu ya. Sama aja, tinggal dibalik aja gitu. Nah, oke, soal berikutnya. Oke, berikutnya tentukan bentuk aljabar yang bila dibagi X plus 2, hasilnya adalah 2X minus 6. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Bentuk aljabar apa ya yang jika dibagi X plus 2 hasilnya, maka hasilnya adalah 2X minus 6. Nah, gimana cara kita mencari bentuk aljabar ini gitu ya? Nah, caranya adalah dengan mengali X plus 2 dengan 2X minus 6 saja sebenarnya. Jadi, X plus 2 kita kali dengan 2X minus 6 ya. Nah, masih ingat perkalian bentuk aljabar ya? Seperti ini caranya ya, ini yang pertama. Nah, lalu ini adalah urutan kedua. Ini yang ketiga dikali. Lalu ini adalah yang keempat ya. X kali 2X adalah 2X kuadrat. X kali minus 6 minus 6X plus 2 kali 2X plus 4X, sorry ya. Plus 2 kali minus 6 adalah minus 12. Jadi hasilnya adalah 2X kuadrat minus 2X minus 12 ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 2X kuadrat minus 2X minus 12 ketika dibagi X plus 2 hasilnya adalah 2X minus 6 ya. Oke. Oke, sepertinya itu saja ya contoh-contoh soal untuk pembagian bentuk aljabar. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.